Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang wanita dan olahraga. Ya, nanti Anda bisa memperlihatkan ini. Ini juga rekaman ini juga saya akan rekam, kemudian nanti saya akan upload di channel saya untuk bisa diikuti sebagai materi perkuliahan selanjutnya. Kalau Anda lihat gambar ini yang saya tampilkan di sini, ini adalah gambar-gambar bahwa wanita pada saat ini tidak lagi termarginalisasi oleh stigma dan oleh yang dianggap sebagai bahwa wanita tidak layak berlaga di dalam olahraga. Nah, kapan toh sebenarnya mulai sejarah olahraga itu? Ya, mulainya adalah sejak abad 19. Ya, sejak abad 19 dia sudah memulai. Dan pada akhir abad 19, wanita kelas sosial atas itu sudah dimulai mereka menunggang kuda, memanah, golf, tenis, ski, dan seluncur. Artinya di akhir abad ke-19 itu hanya sebagian kecil wanita yang bisa mengikuti olahraga karena kaitannya dengan kelas sosial. Namun pertama kali atlet wanita untuk partisipasi dalam Olimpiade modern adalah pada Olimpiade kedua pada tahun 1900, yaitu disampaikan bahwa ada 12 atlet wanita berpartisipasi pada kejuaraan dan Olimpiade kedua dari 1066 atlet dari 19 negara, yaitu golf dan tenis. Jadi ada 12 atlet wanita yang sudah mulai ada, tapi terbatas pada golf dan tenis. Kemudian Olimpiade ketiga mulai ada cabang olahraga lain yang bahkan satu-satunya acara wanita itu memanah dimasukkan dalam satu olahraga khusus wanita. Kemudian pada Olimpiade London keempat ada memanah, bermain skating, dan tenis menjadi acara wanita. Ditambah ada skating dan tenis di Olimpiade London yang keempat. Kemudian Olimpiade Stockholm yang kelima itu mulai pemanah, bermain skating, tenis menjadi acara wanita, dan juga ada tambahan menyelam, berenang, dan tenis juga. Jadi tidak hanya itulah. Di Jepang dimulai sebenarnya sudah sangat lama, yaitu 1920-an. Wanita pelajar mulai bermain tenis dan renang. Kemudian 1924 diceritakan kompetisi di antara sekolah-sekolah khusus wanita dan konferensi regional dimulai, dan lintasan lapangan renang, baseball, tenis, bola voli, dan bola basket dimasukkan dalam kompetisi tingkat nasional di Jepang tahun 1924. 1926, Federasi Olahraga Wanita Jepang didirikan sebagai organisasi untuk mengirim atlet wanita ke kompetisi internasional. Nah, mulai 1989 memungkinkan siswa berpartisipasi dalam kelas pendidikan jasmani yang sama. Saya kira mirip juga di tahun 1980-an, itu saya masih SMP, 1998, itu juga ada pendidikan olahraga jasmani rohani yang juga wanita bisa ikut dalam satu pendidikan yang formal. Nah, kemudian bagaimana sih perspektif wanita dalam olahraga? Cara pandangnya adalah dimunculkannya wanita dalam olahraga karena adanya isu gender equality yang dalam bahasa Indonesia kita artikan kesetaraan gender.
Dan seperti yang pernah kita diskusikan sebelumnya, manfaat olahraga banyak hal gitu. Termasuk di sini dengan olahraga mengajarkan kerja tim wanita dan anak perempuan, kemandirian, ketahanan, kepercayaan diri, olahraga adalah salah satu pendorong utama kesetaraan gender. Perempuan dalam olahraga menentang stereotip gender dan norma sosial, membuat panutan yang menginspirasi dan menunjukkan laki-laki dan perempuan itu setara, equal, isu equality. Oh, suara saya masih putus-putus kan? Halo? Oh, enggak. Cek suara, oke, suara sudah mulai normal. Oke. Kita cek lagi. Berikutnya adalah keberhasilan tidak hanya isu gender, namun beberapa negara dengan beberapa praktek kenapa olahraga itu diperkuat, dimunculkan untuk wanita. Di Brasil dan Argentina, anak perempuan belajar keterampilan hidup yang kritis saat bermain olahraga. Termasuk kan kita tahu semua bahwa di olahraga itu selain critical thinking, juga dedikasi, kemudian sportivitas, kejujuran, kepemimpinan, pengambilan keputusan itu adalah ada di dalam olahraga. Seperti kalau Anda itu sepak bola misalnya, Anda suka sepak bola, saat Anda itu striker, pengambilan keputusan bola itu Anda mau letakkan di mana, Anda mau kirim ke siapa, atau Anda mau tendang sendiri, itu juga bagian dari pengambilan keputusan. Itu contoh di Brasil dan Argentina. Kemudian berikutnya di Yordania. Kam sepak bola untuk anak perempuan membantu membangun hubungan yang lebih baik di antara komunitas lokal. Tuh. Nah, YouTube-nya akan saya link ini akan saya putar, ya. Apakah bisa melihat link YouTube-nya? Halo? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Silakan didengarkan. Bisa, Pak. بنات كثير كويسات من الأردن وكثير لطيفات وخلتني هاي المباراة إنه أحس يعني مش غريب عنهن أو أي شيء يعني مش من Dia nggak keluar, Pak. من دولة لا Gambarnya enggak keluar, Pak. إحنا أصحاب Keluar gambarnya, Pak. Videonya nggak ada, Pak. Cuma suara. Kelihatan, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Pak. عن طريق هاي المباراة تعرفت على بنات كثير كويسات من الأردن وكثير لطيفات وخلتني هاي المباراة إنه أحس يعني مش غريب عنهن أو أي شيء يعني مش أنا من دولة ثانية وهي من دولة لا صرنا مثل يعني كأننا أصحاب وأصدقاء مثل الدولة وهن كانوا كثير لطيفات وحنونات وكويسة. ما كان عندي فكرة إني رح أتعرف على ناس سوريين وإني أتعامل معاهم، بس الحمد لله كرة القدم خلتني نصير إحنا وياهم كثير صحبة، نتعرف على بعض على قريب كثير. Itu adalah tentang bagaimana Yordania, sepak bola wanita Yordania, mereka mengaku sangat suka karena dia tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa bermain dengan teman-teman Syria yang beda suku, beda ras, mungkin mereka saling benci dan lain sebagainya. Nah, ini juga membantu mereka membangun hubungan lebih baik antara komunitas lokal dan pengungsi. Misalnya kalau ada olahraga sepak bola antara
dulu Iran dengan Irak. Ya tidak ada masalah mereka sepak bola. Tidak kemudian di lapangan mereka bertengkar. Atau memunculkan lain misalnya Indonesia melawan Israel sepak bola misalnya. Kan ya tetap hubungan baik dalam sepak bola itu. Bukan berarti kalau yang tidak suka dengan Israel kemudian di lapangan sepak bola kemudian berantem kan tidak. Ini membangun hubungan lebih baik antara komunitas lokal dan pengungsi untuk Yordania, termasuk kalau dua suku yang berbeda mereka bisa disatukan di dalam satu olahraga. Nah, di Pasifik, ya, kemitraan dengan Oceania Rugby bekerja untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Jadi apa namanya rugby itu juga untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan di sana. Mungkin di sana terjadi semacam domestic violence yang tinggi saat itu, kemudian para wanita diajak di dalam komunitas olahraga dan UNESCO menyatakan bahwa mengurangi dari kekerasan terhadap perempuan karena banyak faktor yang lain. Nah, di Fiji olahraga dan pada wanita mengajarkan keterampilan hidup dan mengubah pola pikir juga melalui rugby, di mana dia bisa beradu tim, kemudian bisa jadi dalam suatu olahraga masyarakat ya, itu yang perempuan melawan laki-laki misalnya. Kemudian mereka juga kalau di gambar ini mereka bisa kompak komunitas apa namanya dalam olahraga, sehingga sangat merubah keterampilan hidup dan mengubah pola pikir seorang para wanita yang biasanya mungkin berada di rumah, dimarginalkan, tidak diketahukan eksistensinya, ditutupi keeksistensinya, ditutupi bahwa dia mampu dengan banyak bidang. Namun olahraga rugby dalam katanya ini adalah membuka itu semua, bahwa wanita punya banyak potensi yang bisa diperlihatkan, dan juga wanita juga sama dengan pria yang sama-sama manusia. Berikutnya di Mesir. Di Mesir, stereotip gender yang menantang melalui olahraga. Karena ya kita tahu sendiri bahwa di beberapa negara atau Indonesia zaman dulu, zaman sebelum kita kenal habis gelap terbitah terang, yang kita kenal dengan Hari Kartini, sosok Kartini, itu bahwa wanita itu adalah termarginalkan, yang disebut dengan perempuan atau wong wedok itu ya konco wingking, ya masak, kemudian dia merawat suami, merawat anak. Itu kemudian stereotip gender olahraga ini mulai terkikis di Mesir, yaitu dengan adanya klub-klub olahraga yang di Mesir. Ya. Kemudian di Meksiko, pemain sepak bola wanita menjadi panggung utama untuk mematahkan stereotip gender. Jadi stereotip gender itu tidak hanya di kita, tapi di semua negara, di semua wilayah. Jadi kita Indonesia tidak perlu berkhawatir terhadap adanya stereotip gender, karena andikan ada, tidak hanya kita, di Meksiko juga. Maka di gambaran ini adalah bagaimana wanita menjadi panggung utama untuk mengatakan stereotip gender itu. Wanita bisa mempunyai klub olahraga sepak bola wanita, dan kemudian mampu memperlihatkan potensi-potensinya dan lain sebagainya. Yang untuk kita kalau di Indonesia kita nanti akan bahas di bawahnya. Nah, kenapa sport itu mengempower, memperkuat wanita dan perempuan? Kita akan klik YouTube-nya ini. Oke, kita akan buka YouTube-nya. Saya akan share screen. Ya.
Tadi ada banyak itu untuk mengurangi perbedaan, kemudian untuk menunjukkan banyak hal tadi ya. Anda bisa lihat, bisa lihat di YouTube-nya. Nanti akan saya tampilkan juga di YouTube sehingga Anda bisa melihat. Nanti kalau ujiannya, ya saya akan tanyakan itu sehingga Anda bisa buka link YouTube-nya lagi dan misalnya soalnya kenapa sport memperkuat to empower, untuk memperkuat wanita dan gadis itu apa saja alasan-alasannya, maka di situ ada semua. Ya. Nah, bagaimana UNESCO bicara tentang wanita dan olahraga? Dia menyatakan bahwa kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan terlibat di semua tingkat pengawasan dan pengambilan keputusan dalam pendidikan jasmani, aktivitas fisik dan olahraga, baik untuk tujuan rekreasi, promosi kesehatan, atau kinerja tinggi adalah hak setiap gadis dan setiap wanita yang memiliki harus ditegakkan secara aktif. Ini UNESCO bicara, linknya UNESCO ada di situ, Anda bisa buka. Nah, ini adalah gambaran partisipasi kejuaraan. Kita bisa bandingkan dari mulai 1924, yang paling kecil hanya 43%, kemudian naik 41%, terus kalau ini adalah Olympic Winter Game, kemudian Olympic Game, York and Winter York. Kita bisa lihat tahun demi tahun dalam kelompok. Maka tahun demi tahun, 2018 misalnya yang dekat dengan kita, itu 40,7% keikutsertaan atau partisipasi kejuaraan di untuk wanita atau perempuan atau wanita ikut di dalam suatu kejuaraan olahraga. Nah, berikutnya tahun dan olahraga atau cabang olahraganya dari mulai tenis and golf, kemudian mulai berkembang, kemudian akhirnya sampai pada tahun 2018 ditambah dengan skateboard, karate, climbing, surfing gitu. Jadi akhirnya banyak sekali olahraga yang yang mengikutsertakan perempuan, masuk basket, kemudian voli, takraw, dan mungkin hampir semua cabang olahraga wanita juga ada di sana. Saya kira tidak ada sekarang ini diskriminasi bahwa satu cabang olahraga tertentu tidak boleh diikuti oleh wanita. Boxing juga ada. Nah, bagaimana Islam tentang wanita dan olahraga? Ada bukunya, Anda bisa cek di Google Book ini. Dia bicara tentang banyak hal yang terjadi tentang Islam, Muslim, di mana Muslim woman dan sport, gitu. Ya pada prinsipnya memang sangat kompleks, tapi tidak ada larangan seorang wanita Muslim untuk ikut olahraga sepanjang dia tidak membuka aurat ya. Jadi kita akan lihat nanti beberapa cuplikan tadi dari awal kita perlihatkan mereka wanita yang muslimah itu pasti menggunakan hijab, pasti menggunakan pakaian-pakaian yang memang itu menunjukkan bahwa dia seorang muslim. Nah, ada satu artikel yang bagus yang Anda bisa baca di sini adalah wanita, olahraga, dan media dari partisipasi sampai eksploitasi. Di sini
miliknya staf UNJ ACID ini, Anda akan bisa membaca dari mulai bagaimana cara pandang wanita, kemudian sampai pada kemudian sekarang ini, meskipun masih ada dalam tanda kutip eksploitasi atau mungkin domestic violence, tapi tidak sebanyak dulu. Nah, di Indonesia, wanita dan olahraga di Indonesia, ada indikasi olahragawan wanita lebih berjaya daripada olahraga di tingkat internasional. Kemudian ada friksi olahraga wanita dengan nilai norma dan budaya serta agama. Kemudian kajian isu olahraga wanita naik, kajiannya adalah ketersediaan tenaga pelatih, pengurus organisasi olahraga, wasit wanita, pelindungan hukum olahraga wanita, keterkaitan olahraga wanita dan budaya majmuk, olahraga wanita dan budaya daerah, pelindungan terhadap mantan olahragawan wanita, nilai-nilai sosial olahraga wanita, dan sistem demokrasi dan olahraga wanita dan kesejahteraan keluarga. Jadi Pak Prof. Bambang Abdul Jabbar ini menyampaikan beberapa isu-isu kalau tentang wanita dan olahraga di Indonesia sampai perlindungan hukumnya dan kesejahteraan keluarganya. Nah, berikutnya adalah wanita yang juara di bidang olahraga. Ini adalah bagus ini. Dia adalah El Mutawakil, sosok fenomenal di Olimpiade 1984 yang berlangsung di Los Angeles. Dia jadi sosok wanita Jazirah Arab pertama yang tampil di Olimpiade. Jadi sosok wanita Jazirah Arab pertama. Dia orang Maroko. Dia kejuaraan lari gawang 400 meter yang dia tempuh dalam waktu 54 detik. 54 detik. Dan dia mengatakan dalam agama saya tidak ada larangan bagi wanita untuk berkompetisi. Nabi Muhammad terbiasa lomba lari lawan istri dan biasanya sang istri mengalahkan Nabi Muhammad sampai akhirnya Nabi Muhammad menang ketika istrinya dalam kondisi hamil. Yang kalau lagu yang Anda nyanyikan bahwa Aisyah radhiyallahu anhu berlari-lari dengan Rasulullah itu memang ya tidak ada masalah gitu. Artinya boleh, dan itu sudah pernah dicontohkan oleh Aisyah. Maka El Mutawakil mengambil langkah itu. Beritanya ada di situ, di link yang sebelah kanan. Berikutnya adalah Aris Susanti Rahayu, panjat tebing. Ini orang Indonesia, kejuaraan panjat tebing, dan kita bisa tahu semua. Nah, kemudian Susi Susanti badminton. Ini adalah orang-orang perempuan-perempuan yang mempunyai kapabilitas, kredibilitas, dan sejarah pernah menjual dalam cabang olahraga tertentu. Kemudian Devia Rosmaniar, taekwondo. Nah, ini juga membawa harum nama Indonesia. Jadi banyak sudah atlet-atlet yang wanita yang membawa nama suatu negara dan mewakili bahwa wanita dan olahraga itu bukan hal yang termarginalisasi, bukan hal yang pinggiran, artinya bukan isu murahan yang bisa ditarik kemana-mana sesuai kepentingan yang tidak bertanggung jawab, gitu ya. Sebagai simpulannya, wanita dan olahraga hanya bermula dari keadaan merasa termarginalisasi, direndahkan, dan sekarang wanita memiliki banyak kisah juara di berbagai cabang olahraga. Selain itu, banyak hal yang dipelajari di olahraga terhadap wanita termasuk disiplin dan kepemimpinan. Muslimah juga sudah membuktikan keberhasilan dalam berbagai kejuaraan dan tidak ada pertentangan di antara agama terhadap wanita dan olahraga. Tadi sudah saya tampilkan profil-profil Muslimah dan juga wanita Indonesia dan wanita Maroko, Muslimah yang menjuarai dalam kejuaraan olahraga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dulu untuk perkuliahan sambil saya akan membacakan chat nanti.
Saya kira itu yang saya sampaikan dari presentasi ini. Selanjutnya adalah tanya jawab jika ada yang saya siapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.